Halo semuanya, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Ya, di depan kita ini adalah kereta Argo Lawu yang baru masuk ke stasiun Jatinegara. Kereta ini melayani rute Gambir Solo ya. Karena Lawu sendiri berada di sekitar Solo, kemudian ke arah Karanganyar ya, kemudian berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, kereta ini ya, gerbong-gerbong depan ini merupakan gerbong-gerbong luxury atau gerbong yang mewah ya, bagi para penumpang mungkin super eksekutif lah ya kali ya. Di sebelah kita tampak seorang anak ya, dan ternyata dia juga pecinta kereta api dan menggunakan topi KAI. Baik, kita kembali ke sini. Ya, kita berada di stasiun Jatinegara dan kita akan melihat tentang double track kembali, tapi yang ke arah Manggarai ya, karena Jatinegara dan Manggarai sebenarnya tidak begitu jauh dan hanya dipisahkan oleh satu stasiun baru ya, yaitu stasiun Matraman. Nah, stasiun Matraman sendiri itu juga sedang diintegrasikan dengan sebuah halte Transjakarta, yaitu Kebonpala. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang bergabung di channel On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bergerak ya dari arah stasiun Jatinegara menuju ke stasiun Manggarai ya. Double track sendiri itu memang dibuat untuk memisahkan kereta jarak jauh ya, mobilitas kereta jarak jauh dengan kereta KRL ya, kereta yang bergerak dari Jabodetabek ya. Karena dengan pemisahan tersebut, si KRL tidak lagi berhenti di stasiun menunggu kereta jarak jauh seperti tadi Argo Lawu lewat terlebih dahulu, baru si KRL-nya bisa lewat. Dan proses menunggu kadang-kadang lumayan ya, kalau misalnya kereta antar kota cukup banyak, maka prosesnya penunggu akan lebih lama. Iya, sebentar lagi kita akan masuki sebuah kawasan namanya Gunung Antang. Nah, di kawasan ini ya, rumah-rumah atau bangunan-bangunan liar di sini sudah mulai dibongkar seperti di bawah sini ya. Karena memang areanya akan dipergunakan untuk double track ya. Jadi ada pemasangan track satu lagi, track untuk kereta antar kota ya, yang tidak mengganggu mobilitas atau perjalanan dari kereta KRL. Ya, kita baru sampai di stasiun Matraman. Bagi para penumpang yang turun di stasiun Matraman ya, yang tadinya stasiun Jatinegara naik bis ya atau naik Transjakarta, sekarang bisa turun di stasiun Matraman, bisa langsung ke arah halte, nantinya mungkin langsung halte Kebonpala apabila sudah terintegrasi. Iya, di samping rel-rel kereta memang ini problemnya, kebanyakan rumah-rumah atau bangunan-bangunan seperti ini ya. Mudah-mudahan ada dilanjutkan program-program ya, kawasan padat di Jakarta cukup banyak untuk merelokasi ya para penghuni tersebut ya ke satu lokasi, misalnya rumah susun ya atau apalah ya, agar masyarakat nih, terutama juga yang di pinggir kali, ini kali Ciliwung ya, dan itu kalau misalnya meluap mereka terkena banjir. Jadi kalinya mungkin bisa dinormalisasi, lalu juga masyarakatnya bisa direlokasi, dibuatkan satu rumah susun ya. Kalau di Jatinegara Barat itu ada ya, kemudian juga di Pasar Rumput kalau nggak salah itu. Nah, kita ke arah Manggarai sini ya, sebenarnya tadi ada viadak ya, viadak yang lama atau jalur kereta yang lama sebenarnya itu sebelum dipindah kemari ya. Itu akan dipasang nampaknya rel baru, benarkah bagi sahabat-sahabat yang dari perkeretaapian. Di sini ya, treknya tuh naik ke atas. Ya, jadi si Manggarai sendiri ya, karena akan menjadi stasiun sentral di tahun 2025, jadi benar-benar berbenah, termasuk pemisahan dari trek-trek kereta jarak jauh dengan kereta dalam kota
dan maksudnya kereta KRL Jabodetabek ya. Perjalanan dari KRL setiap hari ya di Jakarta dan sekitarnya itu juga cukup banyak dan cukup dekat waktunya. Nah, oleh itu dengan adanya pemisahan ini tentunya perjalanan-perjalanan KRL tidak terganggu ya, dan lebih bisa tepat waktu ya, kemudian juga jumlah penumpangnya lebih mungkin diangkutnya itu lebih proporsional. Nah, di sisi kanan kita ini proses pembuatan tiang-tiang atau pilar-pilar untuk nanti mungkin akan menjadi pondasi ya dari trek-trek yang sisi atas seperti itu. Slab track di bawah ya atau bantalan itu banyak, dan juga ada rel-rel yang dipasang di atas bantalan tersebut. Kemudian ada batu-batu di sana ya. Nah, ini ada suasana yang ada di stasiun Manggarai menuju stasiun sentral nantinya. Memang mungkin tidak akan sebagus Bangsiu ya, tapi kita tidak tahu ya ke depannya. Tidak sebesar Bangsiu karena Bangsiu sendiri itu integrasinya sangat masif ya, termasuk dengan si MRT ya. Kalau ini bisa nanti terintegrasi dengan moda-moda transportasi lain ya, tadinya kan sempat ada LRT ya kalau nggak salah ya, LRT Jakarta Pak, ke arah sana itu akan jauh lebih bagus ya, karena perpindahan penumpang akan lebih mudah. Oke, ini kita naik angkot ya 06A dari arah tadi Pasar Gembrong ya, kita akan ke arah menuju Jatinegara. Ada jalan ternyata di sini, di samping jalan yang di bawah tol Becakayu, kemudian yang bergabung dengan tol dalam kota di sana, yang lumayan lebar ya untuk si angkutan 06A ini lewat. Jadi pas pada saat ketemu dengan jalan DI Panjaitan lagi menuju ke arah jalan di sana, sudah tinggal belok saja ke arah kiri ya. Ya, Ciabangnya ini lagi bercerita tentang maintenance mobilnya. Oke, biasanya di sini cukup padat ya sore hari atau di sore hari ya. Namun jalan ini sekarang masuk jalan ganjil genap, jadi memang kendaraan-kendaraan yang lewat di sini disesuaikan dengan nomor atau platnya. Iya, itu di kaca spion adalah Bang Aris dari channel On-Road Indonesia. Oke, semangat Bang dalam membawa angkotnya. Nah, di depan sana itu adalah stasiun Jatinegara ya. Stasiun itu memang sangat lumayan besar sekarang dan punya banyak trek ya. Kemudian problemnya ada di sini memang angkutan-angkutan 06A, 32 ya, mereka ngetem di sekitar sini, kadang-kadang itu juga menutup arus kendaraan yang dari arah Jatinegara Timur ya. Dan itu kadang-kadang membuat kemacetan. Nah, gayanya ingin berangkat tapi belum gitu, kadang-kadang menutup. Nah, itu hanya mungkin beberapa oknum ya, lebihnya mudah-mudahan oke. Ya. Kemudian ada toren di sini disediakan ya, dan di pagar ya. Di pagar ini karena memang kalau di sini dibuka pagarnya malah nanti yang parkir jauh lebih banyak. Sebenarnya di pagar pun tetap ada yang parkir ya, mungkin perlu dibuatkan celukan. Ya, ini hanya usulan saja. Celukan itu jadi jalan yang menjorok ke dalam khusus untuk mengambil penumpang. Jadi tidak makan badan jalan seperti itu, sehingga para pengendara baik roda 2 atau roda 4 tetap lancar ya. Oke, kita dari sisi atas stasiun Jatinegara ya. Stasiun ini hanya punya akses dari depan jalan mana ini Jatinegara sini ya, ke arah DI Panjaitan atau Ngurah Rai situ. Sedangkan dari arah belakang dulunya itu ada akses, cuman ditutup ya. Kalau tidak salah ini ada salah satu sahabat kita yang dari belakang itu harus naik ke jembatan penyeberangan orang yang di sana dan cukup tinggi ya. Sehingga itu menyulitkan bagi para ibu hamil ya, kemudian para lansia, difabel yang ingin naik kereta di stasiun ini. Ya, mudah-mudahan ada pintu khusus di sisi belakang dari mungkin lebih tepatnya sisi utara ya dari stasiun Jatinegara untuk para penumpang ya, calon para penumpang kereta api, apakah itu KRL atau kereta antar kota, bisa lewat pintu itu tanpa harus naik ke atas sana ya.
Atau mungkin kalau sudah ada sahabat-sahabat yang ada di sini bisa berbagi informasi. Ini tracknya untuk KRL tuh ada di sisi selatan ya. Memang kalau dari rute kereta, kalau dari arah Jatinegara kita lihat ke arah Bekasi ya, terdapat 4 trek ya, dan 2 trek di sisi selatan itu dipergunakan untuk KRL. Sedangkan 2 trek lagi dipergunakan untuk kereta antar kota ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah gedung parkir dari, nampaknya ini gedung parkir ya, dari stasiun Jatinegara, dan di sana ada halte Transjakarta stasiun Jatinegara. Nah, mudah-mudahan itu disambungkan ke gedung parkir ya, jadi tidak lagi turun ke jalan, kemudian lalu masuk ke stasiun memutar lewat pagar tadi atau lewat akses yang dibuka. Dari si gedung parkir nanti bisa langsung ke dalam stasiun, kemudian validasi dan bisa masuk ke area dan naik kereta. Nah, proses halte Transjakarta yang ada di depan stasiun ini masih pembuatan dari sisi lantai 2 juga ya, di atas ya, kemudian di bawah itu halte Transjakartanya di sana. Si lantai 2-nya ini mudah-mudahan bisa disambungkan ke gedung parkir. Nah, di depan kita ini adalah gedung lama dari stasiun Jatinegara ya. Tadinya kan gedung baru ini tidak ada, jadi semuanya kayak rumah yang ini nih. Dan ini peninggalan zaman Belanda ya. Dan cukup lama, jadi ini memang tidak dipugar atau direvitalisasi, tapi dibiarkan ya, gedungnya seperti ini, kemudian dirawat tentunya, karena merupakan cagar budaya ya. Jadi tidak boleh dibongkar seperti itu. Nah, cagar budaya sendiri itu tentunya bernilai sejarah untuk nanti generasi-generasi berikutnya. Oke, ini si KRL sudah datang ya, dan memang ada perubahan rute ya beberapa waktu belakangan. Jadi kalau dari Bekasi mau ke arah kota itu mau salah ke arah Kampung Bandan ya. Jadi tidak lagi yang langsung seperti itu. Sedangkan yang dari Bogor itu masih langsung, karena memang perjalanan kereta dari Bogor itu setiap harinya jauh lebih banyak daripada yang Bekasi. Ya, walaupun Bekasi juga banyak sebenarnya. Kemudian nanti ada kawasan di Manggarai bisa transit seperti itu, ingin ada yang ke arah Tanah Abang dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini. Ini tadi kereta Argo Lawu, ada bersama anak yang di sini nih. Ada anak lelaki yang juga ternyata pencinta kereta, dan di sebelah kanan sekali ya itu adalah KRL ya. Adik ini semangat ya, masih kecil dan sudah punya antusias untuk membuat konten kereta nampaknya, dengan baju polka. Ya, sejak direvitalisasi area ini cukup jadi bagus, sangat bagus ya. Terima kasih KAI dan juga Departemen Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan. Secara posisi memang stasiun Jatinegara tidak merupakan percabangan dari kereta dari Bogor dan kereta dari Bekasi, tapi punya stasiun yang besar dan cukup bagus untuk wilayah Jakarta Timur ya. Tentunya sangat membantu masyarakat. Ini adalah fasilitas di dalam stasiun, musolanya cukup bagus dan cukup besar ya. Kemudian di lantai 2 ini juga keramik full, dan ada tanaman juga di situ ya, taman kecil tapi sangat bagus. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua ya. Semoga si double tracknya jadi, terutama juga stasiun Manggarai bisa jadi stasiun sentral dan punya akses yang bagus.